sukacita ya. Ya, kita akan mulai untuk devotion kita pagi hari ini. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau ketemu Tuhan dulu sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini. Yang tahu lagunya, ayo kita mulai pujian sama-sama ya, Nak. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita ulang lagi ya dari atas ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Setelah kita memuji Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Pada pagi ini Kau berikan kami kehidupan yang baru Tuhan. Kami naikkan syukur kami pagi hari ini Tuhan untuk setiap kasih anugerah-Mu.
Sebentar kami akan belajar firman-Mu, kami buka hati pikiran kami minta Roh Kudus tolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Beri roh hikmat pengertian supaya kami ini boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi berkat dan jadi terang, jadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema masih sama seperti yang kemarin, menjadi anak-anak yang ramah. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32, Sededi akan bacakan buat kalian semua. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, di sini Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Efesus, menasehati untuk jemaat di Efesus untuk senantiasa ramah seorang terhadap yang lain. Pagi hari ini kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang ramah. Ramah itu seperti apa toh? Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, ramah itu maksudnya adalah baik, ya, tutur katanya yang manis, mudah bergaul dan jadi berkat dalam pergaulan. Itu yang disebut ramah. Nah, saat ini kita akan belajar satu tokoh yang mempunyai sifat ramah dalam hidupnya. Kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Daud, ya. Mari kita akan buka bersama-sama. Sededi akan bacakan dalam perikop di dalam 1 Samuel pasal 16. Ini peristiwa ketika Daud masih muda diurapi menjadi raja. Nah, ya. Di ayat yang ke 11, di situ dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Iya, ini yang dimaksud Daud, ya. Kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, jadi waktu itu Nabi Samuel datang kepada keluarga Pak Isai, ya, untuk mengurapi salah satu anaknya. Tetapi ternyata hanya kakak-kakaknya Daud yang dihadapkan ke Nabi Samuel, tetapi tidak ada dipilih Tuhan. Ya, Daud tidak masuk hitungan. Ya, tidak dianggap. Daud waktu itu masih mengembalakan kambing domba ayahnya. Ya, kakak-kakaknya itu jadi tentara semuanya, jadi pegawai negeri disekolahkan, tapi Daud tidak. Ya, nah, ketika kakak-kakaknya sudah lewat semuanya, ternyata Tuhan tidak bicara sama Nabi Samuel, dan semuanya tidak dipilih. Lah, terus mana? Nabi Samuel tanya sama ayahnya, inikah semua anakmu? Enggak, masih ada satu, ya, bungsu itu, ya, masih angon, ya, angon kambing domba. Nah, sana coba dipanggil. Nah, setelah dipanggil, di situ dikatakan ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ternyata Tuhan suka, ya, ketika dilihat oleh Nabi Samuel, ia kemerah-merahan, parasnya elok. Nah, sebetulnya elok ini bukan berbicara mengenai ganteng, ya. Kalau saat ini kan kalian suka itu, ya, nonton film Korea atau apa, boyband Korea itu, ya. Nah, suka yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ini enggak. Coba kalian perhatikan lagi, ketika Daud setelah diurapi sama Nabi Samuel, setelah itu peristiwanya Daud ada di istana Saul. Ketika Raja Saul itu mengalami satu kegelisahan, ada roh jahat itu ada dalam dirinya. Satu saat pegawainya bilang, Tuan Saul, coba kita cari pemain musik yang bisa memainkan musik dengan bagus. Mungkin siapa tahu
Tuan Saul ini bisa punya rasanya jadi tenang, damai sejahtera ya. Coba kamu cari, nah ada tentara yang bilang sama Raja Saul ya, masih di 1 Samuel pasal 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Israel, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Kemudian di situ kamu perhatikan, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi ini gambarannya Daud yang waktu itu masih muda, dikatakan kemerah-merahan, elok parasnya. Bukan hanya di situ, maksudnya elok itu di sini karena dia ini pandai bicara, dia ini mudah bergaul, enak sekali orangnya, ya. Dia ramah, baik hati dengan sesamanya, sehingga Tuhan melihat itu menjadi satu hal yang baik, sehingga Tuhan memilih Daud. Ramah itu sebetulnya identik juga mengasihi. Walaupun Daud tidak dikasih orang tuanya, tetapi dia ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Peristiwa ketika bangsa Israel perang dengan Filistin, nah, kakak-kakaknya perang, waktu itu Daud disuruh ayahnya, nak, kamu bawa bekal, coba ditengok kakakmu kabarnya bagaimana di medan perang. Apakah Daud ngomel atau marah? Enggak mau, suruh yang lain saja. Enggak, dia tetap taat kepada perintah bapaknya. Dia siapkan semuanya. Dia juga tanggung jawab, dia titipkan kambing domba yang dia gembalakan kepada pembantunya. Dia kerjakan itu dengan baik. Dia tetap hormat dan mengasihi orang tuanya. Dia juga mengasihi kakak-kakaknya, sekalipun kakak-kakaknya juga mungkin tidak mengasihi dia. Ingat loh, Tuhan itu, tadi kita menyanyikan pujian bahwa Tuhan itu sangat mengasihi hidup kita. Kalau firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, bahwa barang siapa yang mengasihi itu datangnya dari Tuhan, karena Tuhan itu adalah kasih. Kita juga dituntut untuk menjadi anak-anak yang hidupnya senantiasa mengasihi sesama. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak mendendam, kasih itu pemaaf, kasih itu menutupi segalanya, kasih itu menyempurnakan. Coba kita baca satu ayat terakhir yuk. Kita lihat di dalam Kolose, anak-anak. Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita harus kenakan kasih, ya. Ketika ada kasih dalam hidup kita, maka Tuhan akan menuntun kita menjadi anak-anak Tuhan yang ramah, yang saling mengasihi, yang bisa saling mengampuni, sehingga hidup kita ini akan diberkati. Sudah ada banyak contoh seperti Daud, akhirnya hidupnya diberkati Tuhan. Seperti juga dengan Yusuf, sekalipun dia ini dijahati sama kakak-kakaknya, dijual ke negeri orang, tetapi Tuhan memelihara hidupnya karena Yusuf punya kasih kepada saudaranya, sehingga Tuhan itu mengangkat dia menjadi raja kedua di Mesir. Demikian juga dengan Daud, dari seorang penggembala domba, Tuhan angkat menjadi penggembala bangsa, menjadi seorang raja yang besar, yang dihormati dan dikasihi oleh rakyatnya, karena hidupnya ini senantiasa ramah kepada seorang akan yang lain. Jadi anak-anak, kita mau belajar, ketika hidup kita di dalam Tuhan, maka kita harus memiliki kasih, karena Tuhan sudah mengasihi kita, sehingga kita harus mau mengasihi sesama kita. Kasih itu yang akan mengikat dan menyempurnakan, sehingga kasih Tuhan, berkat Tuhan boleh tercurah dalam hidup. Ya, kita mau belajar dari masa anak-anak seperti Daud itu. Masa mudanya sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya. Baik, hari kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu.
kami boleh belajar pada pagi hari ini. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang ramah, yang bertutur kata yang manis. Di dalam pergaulan kami ini boleh jadi berkat. Kami juga hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, dimampukan Roh Kudus menolong setiap kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan anak-anak yang akan melakukan PJJ secara daring, juga Engkau menolong sepanjang hari ini dari pagi sampai siang. Berkati guru-guru yang akan mengajar juga Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.